Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan tentang 5 panglima Cirebon yang mendampingi Panembahan Ratu ke Kerajaan Mataram. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluyajati, kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81. Selamat datang. Dan bagi para sedulur yang sudah memberikan like, mensubscribe, bahkan membagikan video dari Saumas 81, saya ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati begitu pesat dengan memiliki wilayah yang luas. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon dipimpin oleh penerusnya, yaitu Panembahan Ratu. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati dicatat dalam sejarah Cirebon mengalami serangan dari Kerajaan Mataram. Di sini banyak versi. Jadi tatkala ada perbedaan, jadikan sebuah hasanah dalam sejarah itu sendiri. Karena dalam sejarah yang berbeda antara Mataram dan Cirebon itu, ada yang mengatakan ada hubungan antara pernikahan. Tapi ketika kedatangan Belanda, terjadinya politik divide et impera atau saling mengadu domba, maka terjadilah sesuatu perpecahan antara keluarga kerajaan, terutama yang bersekutu dengan Cirebon itu sendiri. Dalam penuturan sejarah di tanah Jawa, terutama di bumi Nusantara ini, tidak bisa terkadang dibuktikan secara logika, karena bumi Nusantara, salah satunya adalah Jawa, merupakan tanah para raja yang tidak lepas dari kesaktian yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh sejarahnya. Demikian juga yang terjadi antara Kerajaan Mataram dan Cirebon. Mangga kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwa pada setiap tahunnya kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa akan berkumpul di Kerajaan Mataram. Sultan Cirebon, Panembahan Ratu, pada suatu ketika membawa para patihnya untuk menghadiri pertemuan itu. Para panglima yang ikut diantaranya yaitu Arya Salingsingan, Arya Tandurungi, Ki Jagasatru, Arya Tanduruan, serta Arya Wanahaji.
Seperti biasanya, pada pertemuan itu, setiap kerajaan akan menunjukkan kehebatan dari masing-masing kerajaan. Masing-masing kerajaan akan memamerkan kehebatan ilmu dan kesaktiannya kepada Raja Mataram. Ada yang memamerkan kesaktian dalam memanah, berkuda, hingga memamerkan ilmu kesaktian kebal senjata. Pada kesempatan itu, Kesultanan Cirebon tidak menunjukkan keahliannya. Hal ini membuat olok-olokan dari Mataram. Mataram terus menghina dan melecehkan Cirebon dengan mengatakan bahwa orang Cirebon tidak memiliki kesaktian apa-apa. Orang Mataram juga mengatakan kalau Cirebon hanya bisa mengemis dan meminta belas kasihan Mataram saja. Olok-olokan ini memancing kemarahan Ki Jagasatru, sang panglima Kesultanan Cirebon. Ki Jagasatru akhirnya maju dan menunjukkan kesaktiannya yang membuat semua yang hadir terpana. Sebuah meriam dipinggul, lalu dia menyuruh Raden Arya Salingsingan untuk menyalakannya. Satu hal yang tidak terduga, Ki Jagasatru masih berdiri kokoh ketika meriam telah diledakkan. Satu kesaktian yang luar biasa yang dimiliki Ki Jagasatru membuat semua yang hadir hanya bisa terperangah saja. Melihat kesaktian yang dimiliki Panglima Cirebon ini, Raja Mataram menjadi khawatir akan kekuasaannya. Raja Mataram takut kalau Cirebon akan memberontak dan menguasai Mataram nantinya. Karena memiliki kecurigaan ini, hingga sang raja berbuat semena-mena dan kurang ajar terhadap Sultan Cirebon. Rombongan Sultan Panembahan Ratu dan para pengawalnya diberlakukan kurang ajar oleh Mataram. Hal ini membuat Raden Arya Salingsingan, Ki Jagasatru, dan pengawal lainnya menaruh sakit hati kepada Raja Mataram. Rombongan Sultan Panembahan Ratu pun pamit pulang ke Cirebon, namun tidak dengan Raden Salingsingan. Raden Arya Salingsingan berbalik kembali menuju Mataram untuk memberikan pelajaran kepada Raja Mataram. Dengan aji halimunan ini membuat Raden Arya Salingsingan tidak dapat terlihat oleh kasat mata. Dia masuk ke dalam kerajaan dan melihat Raja Mataram sedang berkumpul dengan para pembesar kerajaan lainnya. Dalam keadaan tidak terlihat, Raden Arya Salingsingan mencukur kumis Raja Mataram sebelah. Sontak para pembesar kerajaan lain tertawa. Melihat Raja Mataram kumisnya hilang sebelah. Mengetahui kalau dirinya menjadi bahan tertawaan, Raja Mataram kemudian masuk ke kamar dan berkaca. Dan benar apa yang terjadi. Kumisnya hilang sebelah. Raja Mataram pun murka dan berteriak bertanya, siapa yang kurang ajar melakukan ini? Terdengar suara tanpa rupa Raden Arya Salingsingan yang berkata, aing nunyukur kumis maneh, aing tesieun ka maneh. Ucap Raden Arya Salingsingan seraya pergi tanpa diketahui. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama tadi
sejarah videonya. Dari situlah awal mula akan terjadinya penyerangan Mataram kepada Kesultanan Cirebon. Sejarah memiliki beberapa versi yang berbeda, yang akan ditemukan perbedaannya dalam penuturannya. Jadikan itu menjadi sebuah nilai tambah dan hasanah dalam sejarah kita bersama. Aja saling gondok-gondokan, aja nyewot-nyewotan lamun ana perbedaan. Akur sedesa lan sejagat. Itu saja para sedulurkus, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah terutama di kota Cirebon. Kula matur kesuwun sanget, kula pamit, mohon ampura lamun ana kesalahan muna lan muni kula dalam hal penyampaian, kula mohon ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.